Kalau untuk disiplin kata, dalilnya begini, apalin nih ya. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja, karena malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Tuh. Ya, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jadi ya semuanya dikabulkan. Kita mau aduh jalanan macet banget, kata malaikat amin. Ya. Aduh hidup gua susah banget itu. Kalau kata malaikat amin, maka kita harus hati-hati. Ya, aduh kok jalanan tidak lancar gitu. Atau jalanan penuh. Kata malaikat amin ya. Rezeki nggak lancar, aduh rezeki saya kok nggak lancar banget, boleh nggak apa-apa itu, karena tidaknya dicoret. Malaikat nggak tahu kata tidak tuh, rahasianya begitu. Malaikat nggak tahu kata tidak, dia hanya mengaminkan apa yang kita fokuskan. Apa kita fokusnya? Kesel, aduh saya emang kesel banget. Kata malaikat, ya Allah amin, jadikan hidup dia kesel gitu dah, balik lagi ke kita ya. Aduh berat banget dan hidup gitu. Amin kata malaikat, tidak ringan. Pas tidak ringan, malaikat tuh yang diaminkannya ringannya. Aduh saya lagi nggak sehat nih, mau ke rumah sehat gitu. Aman sudah. Lagi nggak sehat mau ke rumah sehat. Makanya bahasa Arabnya rumah sakit mustashfa. Itu sebenarnya bagi orang Arab tuh apa, bagi orang yang tahu bahasa Arab ya. Kok bisa sih rumah sakit bahasa Arabnya mustashfa? Karena mustashfa itu asal katanya syifa. Syifa itu sehat. Mu ini kata tempat. Mustashfa berarti rumah sehat lah. Kenapa di Indonesia jadi rumah sakit? Ayo siapa ini yang bertanggung jawab? Eta terangkanlah. Ayo. Kenapa kok di Indonesia terjemahannya jadi begitu? Nah, makanya nanti kalau ada yang jadi presiden nanti titip ya. Ganti jadi rumah sehat umum daerah. Sebenarnya udah puskesmas udah bagus, pusat kesehatan masyarakat udah bagus, ya itu udah benar, udah puskesmas itu. Cuma kan kesannya kumuh kalau puskesmas itu, ya kan? Kesannya tuh nggak wah gitu. Tapi kalau rumah sakit mewah katanya gitu ya. Padahal yang mewah mah puskesmas gitu, ya. Aduh kunci taruh di mana lupa. Kata Allah, ya Allah, kata malaikat, ya Allah lupakan dia ya Allah. Yang lain kasih rezeki ya Allah, yang lain dikasih tambang emas ya Allah, yang dia jangan ya Allah. Nih barusan dapat tambang emas. Masya Allah ya. Luar biasa. Ini kalau mau beli emas sama Goldfather, gudangemas.com. Semua macam emas ada di sana. Ya, terutama EOA dan Dinar Khairul Razikin. Nah, ini dari EOA ini. Ya, di gudangemas.com ada semua. Ya, mau emas apa, emas Jawa ada, Mas Bambang ada. Semua emas ada di gudangemas.com. Ya. Nomor sepatu 43. Ya, kalau ininya apa semboyannya tambah sekeping lagi. Apa? For Better Indonesia? One family 1 kilo for Better Indonesia. Oh. Untuk mengembalikan kejayaan emas. Ya, simpan, amankan, muliakan. Kalau kita semboyannya simpan, amankan, muliakan. Ini jadi LOP. LOP-nya beliau gitu ya. Kan kalau di kita ada namanya jurusnya law of projection. Apapun yang kita proyeksikan jadi, maka beranilah yang memproyeksikan sesuatu yang besar. Beliau memproyeksikan one family 1 kilo for better Indonesia. Kenapa begitu? Karena kalau seandainya kita punya emas 1 kilo setiap keluarga, ya kuat Indonesia. Kuat. Dan sekarang ini kan ada ya tulisan-tulisan ya Goldfather ya, bilang ngapain tabung emas gitu kan, udahlah gitu ya. Ada seorang ustadz saya baca itu gitu kan, sudah lupakan tentang emas ya, sekarang mah udah nggak zaman lagi emas. Coba aja bawa emas kemana, udah nggak diakui itu, udah nggak di ustadz bukunya banyak sekali. Udahlah nggak usah bernostalgia tentang emas gitu. Belum ketemu Goldfather nih saya bilang.
Kalau beliau ini kan buku yang dibaca aja In Gold We Trust. Woi, kepada emas kami percaya. Iya. Ternyata kan Bring Back Gold. Ternyata Putin juga kembali ke emas. Putin kembali ke emas ya, Godfather ya. Ada yang mau disampaikan? Gak usah, lanjut ya. Di dalam materi magnet rezeki, jurus magnet rezeki, emas ada di jurus yang mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Kan jurus magnet rezeki ada 101 jurus. 101 kerangkeng uang. Oke, satu. Ada apa jadi kita punya namanya jurus kerangkeng uang. Jurus kerangkeng uang nih, kalau seandainya kita punya dompet, itu di dalam dompet itu ditulis 10 poin. Supaya apa? Supaya uang kita selamat. Kenapa? Karena di luar di luar itu ada yang namanya hypnoselling atau hypnoselling. Hypnoselling itu apa? Bapak Ibu tuh keganggu gitu, kepengennya beli aja. Ya kan? Midnight sale, diskon, ya, macam-macam tuh bahasa-bahasa. Hypnoselling namanya. Supaya uang kita utuh, pakailah 10 pertanyaan. 1. Tanyakan dulu nih pas mau ngelihat, ih kok barangnya lucu. Tanya dulu nomor 1, udah ada rencananya belum? Kalau belum ada rencananya nggak boleh dibeli. Jadi kita harus membeli sesuatu semuanya harus ada rencananya. Misalnya nih, aduh kok ini atap bocor ya. Tunggu dulu. Pas mampir ke toko bahan material, kepikiran ya genteng bocor. Nah pertanyaan nomor 1, sudah direncanakan? Sudah. Pertanyaan nomor 2, ada duitnya enggak? Kalau ada duitnya silahkan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kalau nggak ada duitnya jangan dibeli. Ya, udah direncanakan tapi nggak ada duitnya jangan dibeli. Ya, yang ketiga gitu kan? Ya, pertama sudah direncanakan, sudah. Ada duitnya? Ada, ya. Apakah bisa ditunda? Gitu pertanyaan berikutnya tuh, apakah bisa ditunda? Ya, kalau bisa ditunda, tunda dulu. Kalau nggak bisa ditunda, wajib dibeli. Ya sudah, 3 kombinasi itu. Sudah direncanakan, ada duitnya dan nggak bisa ditunda, beli. Tapi kalau ada pertanyaan ketiga nih, bisa ditunda nggak? Misalnya, kok saya kayak kepengen beli mobil ini, udah dapet tambang kan? Mau belinya mobil Velfire dong. Terus pertanyaan, udah rencana? Udah. Ada duitnya? Ada dong. Yang ketiga nih, bisa ditunda? Kayaknya sih bisa. Masih ada Grab, masih ada Gojek, masih ada Gokar. Tunda dulu, selama tuh duit. 3. Tapi kalau nggak bisa ditunda nih, gitu kan? Laptop kena air, kecebur. Kan anak naruhin air, laptop udah nggak bisa dipakai, padahal harus kerja. Waduh, udah direncanakan? Ya harus direncanakan yang ini. Ada duitnya? Diada-adain. Yang ketiga, ya kan? Bisa ditunda? Udah nggak bisa ditunda, beli laptop. Yang keempat, pertanyakan, ini need atau want? Ini kebutuhan, keinginan. Ya, kebutuhan itu Avanza, keinginan itu Ferrari. Sama-sama mobil. Tapi yang satu keinginan, gengsi gaya. Yang satu, yang penting jalan. Laptop gitu, ya. Ini keinginan atau kebutuhan? Keinginannya Mac gitu, MacBook Pro, ya kan? Tapi kayaknya kebutuhannya cuma Asus, ya kan? Asus yang paling rendah gitu. Ya udah beli Asus. Udah direncanakan, ada duitnya, nggak bisa ditunda. Kebutuhan. Utamakan kebutuhan. Yang keempat, ya, yang kelima, ya, apalagi ya? Pertanyakan, adakah produk substitusi atau produk pengganti? Nggak usah laptop, mesin ketik aja. Oh ternyata bisa. Ternyata ada substitusinya. Nggak perlu laptop, gitu ya. Mobil, ternyata nggak perlu mobil, gitu kan? Bisa motor, ya ngapain beli mobil? Nah itu 5 pertanyaan. Berikutnya yang keenam, apakah produk yang dibeli ini akan mendapatkan untung setelah memilikinya? Kalau nggak punya untung setelah memilikinya jangan dibeli. Tapi kalau memang setelah memilikinya punya untung, kayak kamera, laptop,
alat-alat handphone segala macam. Ternyata setelah memilikinya punya dapat untung, maka dibeli. Termasuk di dalamnya adalah ketika membeli emas gitu. Ketika membeli emas, ya tanyakan apakah setelah membelinya dia mendapatkan keuntungan. Makanya cari yang spreadnya paling rendah. EOA spreadnya rendah, ya kan? Dinar Khairul Razikin spreadnya rendah. Bukan begitu? Ini masuk YouTube nih. Jadi kita cerdas. Ini namanya ilmu cerdas keuangan ala emak-emak. Iya, ini ilmu cerdas keuangan ala emak-emak. Itu saya udah miliaran rupiah itu selamat gara-gara 10 pertanyaan itu. Ya, pertanyaan berikutnya silakan didengarkan di audio Magnet Rezeki, ya, Telegram. Masa semuanya mau dibongkar di sini? PR, ya. PR-nya setelah itu nanti didengarkan. Jurus paling favorit, ya, bagi teman-teman manajemen keuangan itu adalah si jurus kerangkeng uang. Sehingga akhirnya uang kita kerangkeng. Karena uang itu ketika kita dapat dia seperti kuda liar. Seperti kuda liar. Banyak orang yang nggak punya talinya. Dia dapetin doang nih. Dia jago untuk dapetin kuda. Dapetin kuda liar nih di hutan, dapet tuh. Pas dapet ternyata nggak ada talinya. Pas nggak ada talinya apa kira-kira? Itu yang sering terjadi. Kenapa ya? Gajian tanggal 1, tanggal 5 udah nggak ada. Betul nggak? Ya, tanggal 1 gajian, tanggal 10 udah nggak ada. Iya kan? Nah itu karena kita nggak punya habit yang namanya kerangkeng uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.